Nah, percobaan yang pertama yaitu tentang materi dan perubahannya. Materi itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu homogen dan heterogen. Homogen itu adalah suatu zat atau larutan yang di dalamnya terdapat unsur dan senyawa, sedangkan heterogen merupakan termasuk senyawa campuran. Materi digolongkan atas perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru atau hanya terjadi perubahan wujud, bentuk, dan perubahan ukuran. Sedangkan perubahan kimia merupakan perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Tujuan dari percobaan pertama ini yaitu mengetahui hasil reaksi magnesium yang dipanaskan dan ditambahkan HCl dan air dan CuSO4 yang ditambahkan CCl4 dan air yang dipanaskan. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui perubahan reaksi yang dihasilkan dari pembakaran kristal iodium dan lilin dan kristal iodium dengan larutan Ki, CCl4, dan air. Alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama penjepit tabung, pipet ukur, pipet tetes, lampu spiritus, gelas beker, tabung reaksi, arak tabung, gelas arloji, dan sikat tabung reaksi. Yang kedua yaitu bahan. Bahan yang digunakan yang pertama kristal iodium, kristal tembaga sulfat, serbuk magnesium, larutan asam klorida, karbon tetraklorida, larutan kalium iodin, lilin, dan air. Percobaan pertama yaitu pada kristal iodium dan lilin. Yang jadi prosedur kerjanya yaitu yang pertama, prosedur kedua yaitu pada kristal iodium, Ki, dan CCl4. Percobaan yang ketiga yaitu pada magnesium dan HCl. Percobaan yang keempat itu percobaan untuk CuSO4 dan CCl4. Setelah melaksanakan prosedur tadi, maka kami dapat menemukan hasilnya yaitu pada prosedur pertama yaitu kristal iodium dan lilin. Pada kristal iodium setelah dipanaskan selama 1 menit akan berubah warna menjadi ungu kehitaman. Setelah 4 menit berubah menjadi ungu sedikit kehitaman dan sedikit berwarna biru. Setelah 6 menit akan berubah warna akan menghilang dan tinggal warna hitam bling-bling. Kemudian pada waktu 10 menit warna menghilang. Setelah didinginkan, di dalam beker terdapat butiran berwarna orange yang mengering. Kemudian pada lilin setelah dipanaskan meleleh dan berubah warna menjadi dari warna merah menjadi warna merah dan menghasilkan uap. Di menit ke-8 air naik dan berubah warna coklat. Setelah didinginkan, lilin cairannya menjadi kering dan berubah warna menjadi orange padat. Pada prosedur kedua yaitu pada kristal iodium, Ki, dan CCl4 didapatkan hasil bahwa iodium ditambah dengan Ki, maka warnanya berubah dari kuning menjadi merah tua dan menghasilkan endapan hitam.
pada iodium dan tambah CCl4, warnanya berubah dari bening dan hitam menjadi ungu kehitaman dan tidak memiliki endapan. Sedangkan pada iodium yang ditambahkan dengan air, warnanya dari bening air ditambah dengan hitam iodium berubah menjadi kuning ditambah dengan endapan hitam yaitu iodium. Pada percobaan ketiga yaitu pada magnesium dan HCl juga didapatkan hasil bahwa magnesium dipanaskan, warna magnesium tetap sama yaitu berwarna abu-abu, sedangkan magnesium ditambah dengan HCl ketika dipanaskan maka volumenya akan semakin sedikit dan habis dan warna tabung menjadi bening. Sedangkan magnesium ditambah dengan air dan dipanaskan, maka air dan magnesium akan mendidih dan menyusut pada air. Akan tetapi, magnesium masih sama atau volumenya masih sama, tetapi jika lebih lama lagi akan berubah warna dari bening menjadi warna ungu kemudaan. Sedangkan pada percobaan yang keempat yaitu pada CuSO4 dan CCl4 didapatkan hasil bahwa CuSO4 yang sebelum dibakar akan berwarna biru, tapi setelah dibakar akan berubah menjadi warna putih. Sedangkan CuSO4 yang ditambahkan dengan air berubah menjadi biru setelah dibakar. CuSO4 yang ditambahkan dengan CCl4 berubah menjadi gumpalan putih setelah dibakar. Praktikum yang kedua itu ada pembuatan indikator alami. Indikator alami itu merupakan suatu zat penunjuk atau penentu dalam identifikasi larutan asam atau basa. Indikator dapat berubah warna bergantung pada pH larutan di mana indikator itu berada. Indikator banyak diproduksi secara komersial. Sebenarnya bahan-bahan alami yang mempunyai karakter yaitu berbeda warna bergantung pada tingkat keasaman larutan di mana indikator ini berada. Senyawa-senyawa yang dimaksud banyak terdapat dalam kuntum bunga karena kuntum bunga itu memiliki warna yang dapat menentukan pH suatu larutan. Tujuan dari percobaan itu yang pertama itu untuk mengetahui perubahan warna dari ekstrak indikator alami setelah diteteskan larutan asam, larutan basa, dan larutan netral, sehingga dapat menyimpulkan larutan atau ekstrak di mana yang bersifat asam, basa, dan netral. Yang kedua yaitu mengetahui perubahan warna yang terjadi dari ekstrak indikator alami setelah ditetesi dengan larutan NaOH, HCl, CH3COH, NH3, dan Ki, sehingga dapat menyimpulkan larutan yang bersifat basa, asam, dan netral. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama, tabung reaksi, pipet tetes, pengaduk, kertas saring, dan rak tabung reaksi. Yang kedua yaitu bahan-bahan yang digunakan. Di sini bahan yang digunakan yaitu ekstrak kunyit, ekstrak bit, ekstrak buah naga, ekstrak kembang sepatu, ekstrak kubis ungu, ekstrak bayam merah, asam klorida, natrium hidroksida, asam asetat, amonia, kalium iodida, dan air. Di sini yang menjadi prosedurnya yaitu pada setiap ekstrak tadi yaitu ekstrak kunyit, buah bit, buah naga, kembang sepatu, kubis ungu, bayam merah, masing-masing ekstrak akan dicampurkan dengan berturut-turut dengan HCl, NaOH, CH3COH, NH3, dan Ki, sehingga dapat dihasilkan bahwa
Yang kedua yaitu percobaan ekstrak buah bit yang ditambah dengan HCl, NaOH, CH3COH, NH3 dan Ki yang dimasukkan secara berturut-turut. Maka dapat dihasilkan. Yang ketiga yaitu ekstrak buah naga yang dicampurkan dengan HCl, NaOH, CH3COH, NH3 dan Ki. Dari hasil percobaan didapatkan bahwa percobaan selanjutnya yaitu ekstrak bunga kembang sepatu yang dicampur dengan HCl, NaOH, CH3COH, NH3 dan Ki secara berturut-turut. Maka kami mendapatkan hasilnya bahwa selanjutnya yaitu percobaan yang dilakukan pada ekstrak kubis ungu yang juga dicampur dengan HCl, NaOH, CH3COH, NH3 dan Ki. Maka dapat dihasilkan bahwa selanjutnya yaitu ekstrak buah bayam merah yang juga dicampur dengan larutan NaOH, HCl, CH3COH, NH3 dan Ki. Dapat dihasilkan bahwa dari hasil percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan warna pada indikator alami, yaitu pada ekstrak yang telah dilakukan percobaan, sehingga dapat mengetahui sifat dari larutan-larutan yang telah dimasukkan atau dicampurkan. Contohnya itu larutan CH3COH merupakan larutan yang bersifat asam, NaOH merupakan larutan yang bersifat basa, dan HCl bersifat asam, dan NH3 bersifat basa. Yang kedua yaitu indikator asam basa yang paling baik itu ada pada indikator alami ekstrak kubis ungu, karena ketika diteteskan larutan menunjukkan gejala dan perubahan warna yang jelas dan menghasilkan warna yang berbeda di setiap larutan. Praktikum ketiga yaitu ada reaksi-reaksi kimia. Reaksi kimia terdiri dari bereaksi atau reaktan dan hasil reaksi atau produk. Terjadinya reaksi kimia dapat diamati secara fisik yang ditandai dengan perubahan suhu, perubahan warna, terbentuknya endapan, dan atau terbentuknya gas. Reaksi kimia dapat terjadi melalui reaksi penggabungan dua atau lebih senyawa kimia. Yang kedua, reaksi penguraian suatu senyawa kimia menjadi dua atau lebih. Yang ketiga, reaksi pengusiran unsur dari suatu senyawa. Yang keempat, reaksi pertukaran gugus anion. Dan yang kelima itu reaksi netralisasi atau reaksi asam basa. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui reaksi yang terjadi ketika asam sulfat atau H2SO4 direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH, mengetahui reaksi yang terjadi ketika AgNO3 direaksikan dengan kalium iodid. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama, satu krusidel atau cawan porselin bertutup, statif dan gelang besi, penjepit krusidel, sudip, pinset, pembakar spiritus, alat segitiga, tabung reaksi, pipet gondok, pipet tetes, dan rak tabung reaksi. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu pita magnesium, lempengan tembaga, asam sulfat, natrium hidroksida, asam klorida, timbal 2 nitrat, kalium iodida, tembaga 2 sulfat, perak nitrat, dan indikator fenol flatein. Dalam percobaan ini akan dilakukan 5 prosedur, yaitu yang pertama reaksi penggabungan. Itu merupakan prosedur yang pertama. Reaksi penggabungan ini dilakukan pada pita magnesium.
Yang kedua yaitu reaksi penguraian yang dilakukan pada CuSO4 5H2O atau tembaga 2 sulfat. Yang ketiga yaitu reaksi pengusiran yang dilakukan pada HCl, AgNO3, pita magnesium, dan pita tembaga. Percobaan yang ketiga yaitu reaksi pertukaran yang dilakukan pada AgNO3, PbNO3 2, dan Ki. Percobaan yang kelima yaitu reaksi netralisasi yang dilakukan pada HCl, H2SO4, dan NaOH, dan indikator phenolphthalein. Nah, dari hasil percobaan pada reaksi penggabungan yaitu pita magnesium setelah dibakar itu menimbulkan percikan api seperti kembang api, terjadi perubahan warna putih keabu-abuan, dan juga terjadi perubahan wujud menjadi abu. Pada reaksi penguraian yaitu CuSO4 5H2O terjadi perubahan warna dari serbuk biru menjadi warna putih dan terjadi penguapan. Pada percobaan kedua yaitu reaksi pengusiran pada HCl, AgNO3, pita magnesium, dan pita tembaga. Yang hasilnya yaitu pita magnesium yang ditambah dengan HCl terjadi peleburan, larutannya berubah warna menjadi putih, dan terdapat buih pada tabung reaksi. Sedangkan AgNO3 yang ditambah dengan pita magnesium terjadi peleburan dan pita magnesium yang mula-mula berwarna abu-abu berubah warna menjadi hitam. Percobaan yang ketiga yaitu reaksi pertukaran pada AgNO3 dan PbNO3 2 dan K. Hasilnya yaitu larutan AgNO3 ditambah Ki terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi warna putih kuning yang pucat. Larutan PbNO3 2 ditambah Ki terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi kuning cerah dan endapan kuning pekat. Selanjutnya pada percobaan kelima yaitu reaksi netralisasi pada HCl, H2SO4, NaOH, dan larutan phenolphthalein. Setelah diamati, larutan HCl ditambah larutan phenolphthalein ditambah NaOH 100 tetes terjadi perubahan warna menjadi ungu pekat, sedangkan larutan H2SO4 ditambah larutan phenolphthalein dan ditambah dengan NaOH sebanyak 100 tetes terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi warna ungu cerah.